Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Islam dan Kristen adalah dua agama yang memang dikodratkan bermusuhan? Pertanyaan ini sudah ada di benak saya ketika mengikuti program-program pelatihan dan pendidikan keislaman sejak masa mahasiswa. Bukan sekali dua kali saya memperoleh pelajaran dari para trainer yang mengatakan, iya, Kristen itu memang musuh Islam. Terus terang saya pernah terpengaruh. Saya pernah memandang Kristen dengan penuh kecurigaan. Untung akal sehat saya bergerak untuk menyelamatkan saya. Melalui penelusuran bacaan, melalui diskusi terbuka dengan sesama pengejar ilmu, melalui pencerahan dari banyak pemuka Islam yang kritis, saya akhirnya meninggalkan kepercayaan yang saya anggap menyesatkan itu. Saya kini percaya hubungan Islam dan Kristen tidaklah semata-mata dan juga tidak didominasi narasi konflik. Yang sering dijadikan rujukan tentang permusuhan abadi Kristen dan Islam adalah Perang Salib. Perang Salib kerap dijadikan simbol tunggal relasi kedua agama. Seolah-olah sejarah panjang Islam Kristen hanyalah rangkaian permusuhan tanpa jeda. Padahal cara pandang semacam itu tidak hanya menyederhanakan sejarah, tapi juga mengaburkan fakta-fakta penting tentang koeksistensi, kerjasama, dan harmoni yang berlangsung selama berabad-abad. Perang Salib sendiri adalah serangkaian perang bersenjata yang terjadi antara pasukan Islam dan Kristen, terutama antara abad ke-11 hingga ke-13. Secara klasik dikenal 8-9 perang salib utama. Kalau kita hanya terkonsentrasi pada perang salib, kita memang mungkin sekali menganggap sedemikian buruknya hubungan antara Islam dan Kristen. Padahal selain episode-episode perang yang keras dan traumatis, terdapat rentang panjang hidup berdampingan, dialog intelektual, dan pengelolaan perbedaan yang relatif damai. Karena itu kali ini saya ingin menyebut sejumlah jejak penting hubungan Islam-Kristen. Bukan untuk menafikan konflik, melainkan untuk memperkaya imajinasi kita tentang kemungkinan hubungan lintas iman di masa kini. Jauh sebelum Perang Salib, bahkan ketika Nabi Muhammad masih hidup, sejarah Islam justru mencatat satu peristiwa yang sering luput dari perbincangan publik. Yang perlu saya sebut adalah pengungsian umat Islam ke sebuah kerajaan Kristen. Pada fase awal dakwah di Mekah sekitar tahun 615 Masehi, kaum muslim mengalami penindasan berat. Ada penyiksaan fisik, boikot ekonomi, dan tekanan sosial dari elit Quraisy. Dalam situasi ini Nabi Muhammad tidak mendorong perlawanan, melainkan mencari jalan perlindungan yang aman bagi para pengikutnya. Salah satu langkah terpenting Nabi adalah meminta sebagian umat Islam mengungsi ke Habasyah atau Abyssinia, sebuah kerajaan Kristen di Afrika Timur. Abyssinia yang kira-kira mencakup wilayah Ethiopia dan Eritrea saat ini dipimpin oleh seorang raja Kristen bergelar Najasyi. Najasyi dikenal dalam tradisi Islam sebagai penguasa yang adil. Nabi Muhammad secara eksplisit menyebutnya sebagai raja yang tidak menzalimi siapapun dan menyebut negeri itu sebagai negeri kebenaran. Penilaian moral positif terhadap seorang raja Kristen yang datang langsung dari Nabi Islam menurut saya sangat penting. Ketika utusan Quraisy, musuh Nabi, datang ke Habasyah untuk menuntut agar para pengungsi muslim dipulangkan, Raja Najasyi tidak begitu saja menyetujui permintaan itu. Ia justru minta penjelasan langsung dari kaum muslim. Dalam dialog yang terkenal, Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang Maryam dan Isa. Menurut riwayat klasik, Raja Najasyi itu tersentuh hingga meneteskan air mata, lalu menyatakan bahwa ajaran yang dibawa Muhammad dan ajaran Isa bersumber dari cahaya yang sama. Ia menolak menyerahkan kaum muslim dan memberikan perlindungan resmi negara kepada mereka. Bahkan ketika Raja Najasyi wafat bertahun-tahun kemudian, Nabi Muhammad yang berada jauh di Madinah melakukan sholat gaib untuknya. Ini adalah bentuk penghormatan yang luar biasa mengingat Najasyi adalah seorang raja Kristen. Peristiwa ini mengandung pesan teologis yang sangat kuat. Keadilan dan kemanusiaan lebih utama daripada sekat identitas agama. Kisah ini merupakan preseden historis penting. Cerita ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam tidak memposisikan Kristen sebagai musuh inheren dan bahwa hidup aman umat Islam di bawah pemerintahan Kristen pernah direstui langsung oleh Nabi Muhammad.
Presiden Habasyah ini penting karena ia membongkar mitos bahwa relasi Islam Kristen sejak awal selalu bersifat antagonistik. Jika pada masa paling awal Islam saja kepercayaan lintas iman sudah dimungkinkan, maka konflik yang muncul kemudian harus dipahami sebagai produk situasi politik dan kekuasaan, bukan konsekuensi teologis yang tak terhindarkan. Berbagai episode sejarah berikutnya mendukung kesimpulan itu. Salah satu contoh yang juga sering dirujuk adalah Al-Andalus, wilayah di semenanjung Iberia yang berada di bawah kekuasaan dinasti Muslim sejak abad ke-8 hingga akhir abad 15. Selama lebih dari 7 abad itu, wilayah ini menjadi rumah bagi Muslim, Kristen, Yahudi. Di sana umat Kristen tidak hanya bertahan sebagai minoritas, tapi terlibat aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual. Bahasa Arab menjadi lingua franca lintas agama dan karya-karya teologi Kristen ditulis dalam bahasa Arab. Al-Andalus sering dirujuk dalam literatur sejarah dengan istilah convivencia, hidup berdampingan. Istilah ini memang tidak berarti ketiadaan konflik sama sekali, tetapi ia menunjukkan satu hal penting. Kehadiran beragam agama di satu tempat adalah realitas historis yang bertahan lama dalam sejarah Islam dan Kristen. Contoh lain, datang dari dunia Islam Timur melalui Kekaisaran Ottoman atau Khalifah Utsmaniyah. Imperium yang dipimpin Khalifah Muslim ini mengelola populasi multiagama. Komunitas agama non-Muslim memiliki otonomi terbatas hukum keluarga, pendidikan, dan ibadah. Gereja-gereja Kristen diizinkan berdiri dan berkembang. Pemimpin komunitas diakui negara dan identitas keagamaan tidak dihapuskan. Meski tidak sepenuhnya setara menurut standar modern, sistem ini menunjukkan satu hal penting. Pluralisme bukan hanya ideal moral, tapi bisa dikembangkan secara administratif. Relasi harmonis Islam Kristen juga tampak jelas dalam dunia ilmu pengetahuan. Pada masa Khalifah Abbasiyah, sarjana-sarjana Kristen memainkan peran kunci dalam gerakan penerjemahan besar-besaran karya Yunani ke bahasa Arab, fondasi bagi kebangkitan ilmu pengetahuan dunia. Di Baghdad, gerakan penerjemahan besar-besaran melibatkan banyak sarjana Kristen. Salah satu tokoh kunci adalah Hunain ibnu Ishaq, seorang Kristen nestorian yang menerjemahkan karya-karya Yunani tentang kedokteran dan filsafat ke dalam bahasa Arab. Karya-karya ini kemudian menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan Eropa berabad-abad kemudian. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa perbedaan iman tidak menghalangi kerjasama intelektual. Sebaliknya, perjumpaan lintas iman memperkaya tradisi keilmuan dan melahirkan peradaban bersama. Masih ada lagi sebenarnya kisah-kisah lain, tapi 4 episode sejarah di atas mudah-mudahan sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana kerjasama lintas iman berlangsung dalam dunia Islam. Bagi kita sendiri, ya kisah-kisah ini bukan sekedar nostalgia sejarah. Sejarah ini memberi teladan yang kuat untuk membela keharmonisan Islam Kristen. Jika Nabi Muhammad sendiri mempercayakan keselamatan pengikutnya kepada seorang raja Kristen, maka sulit dibenarkan sikap curiga, penolakan, atau diskriminasi atas nama agama di masa kini. Kita bukannya tak menemukan konflik dalam sejarah Islam Kristen, tapi jelas itu bukanlah satu-satunya jalan. Dari Habasyah di abad ke-7 hingga dialog lintas iman hari ini, hubungan Islam Kristen menyimpan warisan yang panjang atas nama kepercayaan dan kerjasama. Kita di Indonesia nampaknya perlu sekali meneladani hubungan lintas agama yang dulu sudah pernah dipraktekkan. Kita harus meminta para guru atau ulama atau pemuka agama untuk berhenti menyebarkan narasi seolah konflik Islam dengan Kristen dan agama lainnya adalah keniscayaan. Kerjasama dan saling percaya justru adalah kunci kemajuan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.